Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Imam Hambali dan si penjual roti. Sore itu setelah selesai mengajar, Imam Hambali berbincang santai bersama para muridnya. Anak-anakku sekalian, seminggu ke depan kelas akan libur. Apakah kami boleh tahu alasannya? Besok aku akan ke Basrah, Irak. Firasatku mengatakan aku harus ke sana. Esok harinya, saat matahari belum muncul, Imam Hambali berangkat ke kota Basrah dengan menunggang kuda. Bismillah, semoga Allah memberikan kelancaran. Perjalanan ke kota lumayan jauh. Meskipun sendirian, ia yakin Allah selalu bersamanya setiap saat. Imam Hambali tiba di kota Basrah. Malam telah larut. Ia sangat kelelahan, sehingga memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Saat mengedarkan pandangannya, Imam Hambali menemukan masjid di tengah kota. Alhamdulillah, aku akan sholat dan beristirahat untuk sementara waktu di sana. Masjid yang dituju Imam Hambali berukuran besar. Lampu-lampu penerangan tergantung di beberapa tempat dan masih menyala semuanya. Masjid yang sangat nyaman untuk beribadah. Setelah melakukan sholat sunnah, Imam Hambali merebahkan badannya. Sudah terlalu larut untuk mencari penginapan. Sebaiknya aku istirahat di sini dulu. Beberapa saat kemudian, seorang pengurus masjid datang. Tuan, apa yang kau lakukan? Bukannya semua orang tahu kalau tidak boleh tidur di masjid? Namun, tidak ada jawaban sama sekali. Si pengurus pun berteriak sekali lagi untuk mengingatkan. Kali ini pun tidak ada jawaban. Tuan, Anda tidak boleh tidur di sini. Aku ingin istirahat sebentar saja. Maaf, Tuan, tetapi Anda tidak boleh tidur di sini. Anda bisa mencari penginapan di kota. Imam Hambali keluar sambil menahan kantuk. Ia kemudian berjalan menuju satu sudut teras dan kembali merebahkan dirinya. Lagi-lagi si pengurus itu kembali berteriak. Anda tidak boleh tidur di sini, baik di dalam maupun di teras masjid. Baiklah. Aku akan pergi. Imam Hambali segera berdiri. Ia tidak ingin si pengurus kembali mengusirnya. Si pengurus tidak tahu kalau orang yang diusirnya adalah Imam Hambali, seorang ulama terkenal dari Baghdad. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali musafir yang seenaknya tidur di masjid? Meskipun merasa iba, si pengurus itu tetap tegas melarang siapapun tidur di masjid. Dia berusaha bekerja dengan baik, menjaga amanat yang dipercayakan padanya. Ya Allah, aku harus tidur di mana? Malam sudah larut. Tidak mungkin aku menemukan penginapan yang masih buka. Di belakangnya, si pengurus masjid sedang mengunci pintu dan mematikan lampu-lampu hingga padam. Suasana malam itu sangat sunyi, membuat teriakan si pengurus masjid terdengar jelas hingga ke rumah seorang penjual roti yang terletak di seberang jalan. Sudah lama aku tidak mendengar suara teriakan si pengurus. Apakah ada musafir yang tidur di masjid lagi? Penjual roti itu kemudian keluar. Dia melihat Imam Hambali yang sedang termenung di depan masjid. Kemarilah, Tuan. Kau bisa menginap di rumahku. Alhamdulillah. Imam Hambali pun bergegas berjalan ke arah rumah penjual roti itu.
Apakah Anda seorang musafir, Tuan? Iya, benar. Aku kesulitan mencari penginapan karena hari sudah terlalu larut. Silakan masuk, Tuan. Anda bisa istirahat dulu. Biar saya yang menambatkan kuda Anda. Ah, tidak. Marilah kita tambatkan kuda ini bersama. Si penjual roti mengajak Imam Hambali ke samping rumah. Di sanalah kuda itu ditambatkan. Tuan berasal dari mana? Dan ada urusan apa di sini? Aku berasal dari kota Baghdad. Ada sesuatu yang harus aku cari di sini. Nah, kuda Anda sudah cukup makan dan minum. Mari kita masuk ke dalam. Si penjual roti menjamu Imam Hambali dengan sangat baik. Ia menghidangkan minuman dan juga roti yang masih hangat. Kemudian ia menyiapkan karpet, bantal, dan juga selimut. Maaf, Tuan. Rumah saya sangat kecil. Semoga Anda tidak keberatan tidur di lantai. Tidak apa, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup. Esok harinya si penjual roti mulai sibuk bekerja membuat roti. Astagfirullah. Astagfirullah. Setiap hendak melakukan sesuatu, dia pasti mengucap astagfirullah lagi. Apakah engkau selalu mengucap istighfar setiap hendak melakukan sesuatu? Iya, benar. Itu kebiasaan saya, Tuan. Mengapa engkau melakukan itu? Biasanya orang mengucap istighfar setelah sholat atau saat melakukan kesalahan. Saya sudah melakukannya sejak 30 tahun yang lalu. Berkat itu, apapun yang saya minta selalu dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Permintaan saya yang paling besar adalah memperoleh istri dan anak yang saleh. Allah telah mengabulkannya, Tuan. Namun, ada satu hal yang sampai saat ini belum terkabul. Apa itu? Sudah lama saya meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Hambali. Mengapa engkau ingin bertemu dia hingga menangis seperti itu? Beliau adalah panutan saya, Tuan. Allahu Akbar, sudah terkabul. Apa maksud Anda, Tuan? Allah telah mendatangkan aku ke rumahmu. Bahkan sampai harus diusir oleh pengurus masjid. Akulah Imam Hambali yang kau maksud. Si penjual roti terbelalak kaget. Ia masih belum percaya pada apa yang didengarnya. Sungguh, engkau adalah hamba yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan semua doaku. Sejak saat itu, si penjual roti semakin giat beribadah. Kebiasaannya mengucap istighfar dimanapun dan kapanpun masih terus dilakukannya. Subhanallah, teladan yang patut dicontoh. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. As-Sabur. Pintar. Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.